Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Wahyu Agung Bagus P. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial, yaitu bagaimana cara etching atau cara melarutkan PCB menggunakan Ferrichlorida. Jadi video kali ini merupakan video lanjutan dari video sablon PCB menggunakan autan. Oke teman-teman, sebelum kita ke videonya, jangan lupa ya klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nih nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan proses etching atau pelarutan, seperti biasa kita akan sebutkan apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan. Bahan yang paling utama ini teman-teman. Nah, ini yang akan kita eksekusi ya, yang akan kita etching, yaitu PCB yang telah kita sablon menggunakan autan kemarin ya. Kemudian ada ini Ferrichloride ya, Ferrichloride bubuk. Ini saya letakkan dalam toples. Kalau teman-teman ingin membeli Ferrichloride ini, biasanya ada dijual di toko komponen elektronik ya. Harganya di daerah saya ini per bungkus ya, Rp5.000 satu bungkus. Oke. Kemudian ada sendok kecil untuk mengambil bubuk Ferrichlorida. Kemudian ada baskom, nih, baskom yang kita gunakan sebagai wadah untuk etching nanti atau pelarutan nanti. Gunakan baskom yang sekiranya sudah tidak terpakai ya teman-teman, tapi tidak bocor. Kemudian ada satu bahan lagi, yaitu air yang akan kita gunakan sebagai pelarut untuk melarutkan atau mengetching PCB ini. Oke, simak terus caranya teman-teman. Oke teman-teman, kita pindah di bawah. Ini kalau di meja nanti susah, kecil mejanya. Jadi di sini sudah kita siapkan tadi ya bahan-bahan yang tadi. Kita buka dulu. Nah, ini dia bentuknya bubuk seperti ini ya teman-teman. Nih, bubuk. Jadi berapa takarannya? Kurang lebih saya memakai 3 sampai 4 sendok ya Ferrichloride bubuk ini. Oke. Ya. 3 saja cukup, soalnya ada yang besar-besar ini tadi ya. Kita taruh dalam. Oke, selanjutnya kita beri air ya, langsung saja. Untuk takaran air ini terserah ya, yang penting PCB nya tadi benar-benar terendam. Saya rasa segini cukup. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang bertanya, airnya yang dipakai air biasa, air hangat, atau air panas mendidih? Di sini saya menggunakan air hangat ya teman-teman, air hangat ya, hangat-hangat kuku lah istilahnya, seperti itu. Jadi ini sudah larut semua. Jadi bisa kita masukkan PCB-nya ya, kita masukkan seperti ini ya. Kita goyang-goyang seperti ini sampai benar-benar dia terendam ya. Nah, sudah terendam, tinggal kita goyang-goyang seperti ini. Kalau ada yang bertanya lagi, Mas kira-kira sampai berapa lama Mas goyang-goyangnya? Sampai benar-benar terkelupas bagian tembaganya yang tidak terkena oleh spidol tadi ya. Sampai benar-benar terkelupas. Kalau sekiranya belum terkelupas, ya terus aja digoyang. Goyang, goyang, goyang. Mungkin video ini akan saya percepat ya. Nanti mungkin akan saya tunjukkan hasilnya pada saat tembaganya sudah mulai terkelupas. Oh ya teman-teman, satu tips lagi. Ini jangan sampai airnya mengenai kulit, karena bisa
Oke, jadi ini kita bersihkan menggunakan bensin ya. Bensinnya sudah saya tuang ke kain ini. Jadi tinggal kita gosok-gosok seperti ini. Ya, ini. Misalkan gosok-gosok saya bersih ya, teman-teman. Ini sudah mulai kelihatan, teman-teman, hasilnya. Sudah mulai kelihatan. Sampai bersih ya, sampai bersih. Ini tangan-tangan yang kotor mungkin bisa dibersihkan ya, hitam semua malah apa-apa. Ya oke teman-teman, jadi ini hasil akhirnya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya, hasil yang telah kita larutkan atau kita etching tadi. Jadi proses awalnya ini adalah PCB polos yang kita sablon menggunakan lotion anti nyamuk atau menggunakan autan. Kemudian kita etching atau kita larutkan menggunakan periklorida. Hasilnya seperti ini. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa saya menggunakan air hangat-hangat kuku untuk melakukan proses etching ini, tidak menggunakan air yang biasa atau air yang mendidih. Oke, kalau air mendidih ini pernah saya coba, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi setelah kita tebalkan jalur-jalurnya ini tadi, jalur-jalur yang kita tebalkan ini akan terkelupas teman-teman, gara-gara air yang terlalu mendidih itu tadi ya, terlalu panas sehingga jalur-jalur yang kita tebalkan ini terkelupas. Pada saat kita etching maka jalur ini juga akan ikut terkelupas ya. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakan air yang hangat-hangat kuku ya. Jadi normal lah istilahnya begitu dalam melarutkan bagian-bagian tembaga yang tidak terkena lapisan spidol itu tadi. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk video perakitan komponen untuk menjadikannya power NKRI Bostrap seperti yang saya bilang kemarin. Mungkin akan saya buatkan videonya secara terpisah ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman. Saya kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa teman-teman coba di rumah. Oke, cukup sampai sekian dulu teman-teman. Saya Wahyu Agung Bagus P. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya teman-teman. Juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.